Pada 1944, 44 negara berkumpul di Bretton Woods dan setuju untuk membackup mata uangnya oleh dolar. Menggunakan dolar sebagai perdagangan internasional karena Amerika waktu itu menjamin 35 dolar Amerika Serikat dapat ditukar atau dikonvert dengan 1 ons emas. Amerika yang saat itu tampil sebagai pemenang Perang Dunia Kedua mempunyai persediaan emas terbesar di dunia. Tapi di 1970, Amerika menghentikan convertibility-nya dengan emas, membuat dolar dan semua mata uang di dunia menjadi mata uang fiat. Kabar buruknya, banyak negara yang udah terlanjur menyimpan dolar sebagai cadangan dan nggak punya cukup emas asli untuk membackup uangnya sendiri. Di tahun 1971, pemerintah Prancis marah dan mengirim kapal perang menuju Amerika. Misinya untuk membawa kembali pulang cadangan emas mereka yang dititipkan di Federal Reserve. Banyak negara mengira punya dolar sama dengan punya emas, tapi ternyata itu berujung pada prank. Secretary of State of America di 1971 juga, Henry Kissinger, melakukan perjanjian dengan Saudi Arabia dan negara-negara OPEC untuk menjual minyak hanya dengan dolar. Dan dolar itu wajib didepositkan di Wall Street dan London Banks. Sebagai gantinya, Amerika memberikan perlindungan pada negara-negara OPEC secara militer. Fast forward di tahun 2022, Rusia berperang melawan Ukraina. Rusia disanksi oleh negara NATO dan Amerika, membuat dana Rusia yang ada di negara lain dibekukan. Ini adalah wake up call untuk semua negara-negara yang udah muak dengan hegemoni dolar. Di tahun 2015, BRICS digadang menjadi Global Reserve Currency pengganti dolar, tapi nggak pernah terrealisasi. Setelah sanksi Rusia, sepertinya kali ini mereka serius. Di bulan Juli 2022, pada summit ke-14-nya, mereka mengklaim akan membuat Global Reserve Currency. Kali ini disupport dengan kekuatan militer terbesar di dunia, dan beberapa negara lain yang mengatakan tertarik bergabung dengan BRICS. Apakah BRICS akan mengakhiri hegemoni dolar sebagai reserve currency? Video ini dipersembahkan oleh PaySwap. Dengan PaySwap, kita bisa mendapatkan multiple rewards seperti BSW, WBNB, dan BUSD dari multiple reward pool di PaySwap. Caranya tinggal lock BSW kita aja selama minimal 60 hari dan trade di PaySwap dengan trading volume sebesar $20 untuk per satu BSW yang di stake selama 30 hari. PaySwap adalah DEX di BNB Chain dengan exchange fee terendah. Cek kolom deskripsi untuk info lebih lanjut ya. Apa itu BRICS? BRICS adalah sebuah akronim dari 5 negara, yaitu Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa. Gabungan 5 negara ini punya influence yang sangat besar di region-region tertentu di dunia. Misalnya di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika. Ide pendirian BRICS udah ada sejak 2001, tapi summit pertamanya baru diadakan pada 2009. South Africa sendiri baru resmi masuk menjadi anggota pada bulan April 2011. BRICS sendiri mempunyai total populasi sebesar 3,21 miliar manusia. India dan China adalah negara dengan penduduk terbesar di dunia. Ketika negara-negara lain mengandalkan sistem SWIFT untuk transaksi lintas negara, negara BRICS mempunyai sistem payment lintas negaranya sendiri, yaitu alternatif dari SWIFT. Ada CIPS yang diinisiasi oleh China, SFMS yang diinisiasi oleh India, dan SPFS yang diinisiasi oleh Rusia. Sistem finansial ini terbukti efektif ketika Rusia disanksi oleh SWIFT. Sementara untuk kekuatan finansialnya sendiri, anggota BRICS saat ini menguasai 31,5% total GDP dunia. Sebuah kekuatan ekonomi yang nggak bisa dipandang remeh. Sementara untuk kekuatan militernya, BRICS juga mampu menyamai NATO. Padahal BRICS hanya gabungan dari 5 negara, versus NATO gabungan 30 negara. Jumlah senjata nuklir, jumlah tentara aktif, jumlah tank, dan jumlah kapal selam bahkan melebihi NATO. So, apakah BRICS akan membuat mata uang sendiri?
Nggak. BRICS nggak akan membuat mata uangnya sendiri seperti dolar ataupun euro. Mengapa? Karena tiap negara BRICS punya agenda yang beda-beda dan punya culture yang beda-beda pula. Bahkan India masih punya perselisihan mengenai batas negara masing-masing dengan China. Beda dengan Eropa yang masih ada dalam satu zone. BRICS berasal dari zone yang berbeda-beda dan dari culture yang berbeda-beda. BRICS akan membuat reserve currency berdasarkan pool dari mata uang negara-negara anggota, kurang lebih seperti SDR-nya IMF. SDR adalah Special Drawing Right, sebuah international reserve asset. Saat ini, pool SDR diisi oleh dolar, euro, yen, dan China yuan. Negara yang bergabung dengan IMF berhak untuk mendapatkan alokasi SDR. SDR bisa diperjualbelikan ke negara lain. Kalau dalam kripto nih misalnya, mungkin SDR ini sejenis stablecoin yang di-backup oleh 5 currency sekaligus. Nah, sepertinya BRICS hanya akan membuat reserve currency setara SDR aja. Bukan seperti euro yang dipakai bersama-sama oleh negara yang bergabung. Di tahun 2022 ini, anggota BRICS mendiskusikan kemungkinan masuknya Mesir, Saudi Arabia, Turki, Argentina, dan Iran yang menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan BRICS. Iran sampai hari ini punya cadangan gas terbesar kedua di dunia setelah Rusia. Konon nih, katanya Indonesia juga diajak untuk bergabung dalam BRICS. Dan pastinya Amerika sekarang sedang kewalan banget mempertahankan hegemoninya di kawasan Asia Tenggara. Panglima tentara Amerika sampai datang ke Indonesia. Tapi di saat yang bersamaan, Presiden Jokowi malah terbang ke Cina bertemu dengan Xi Jinping. Nancy Pelosi, ketua DPR Amerika, datang ke Taiwan dan memanas-manasi Taiwan dan China. Amerika nggak akan tinggal diam melepas hegemoninya begitu aja. Bahkan di 2020, infonya pengaruh Cina di dunia sudah melebihi pengaruh Amerika. China berhasil mengambil hati negara Timur Tengah yang sejak awal sudah membenci Amerika. China juga berhasil mengambil hati negara-negara Afrika dengan memberikan bantuan finansial. China juga punya program One Belt, One Road yang dipropaganda sebagai jebakan hutang China oleh media barat. Padahal, mereka juga pakai trik yang sama. Apa yang mereka lakukan di Guatemala melalui Project Bibi Success, di Mesir melalui Project FF, di Iran melalui Project Operation Boot, di Syria melalui Operation Weapon, di Vietnam melalui Operation Flaming Dart, di Venezuela melalui Operation Gideon, dan semua operasi mereka di negara-negara lain. It much worse. Total, ada 27 operasi Amerika untuk menumbangkan pemerintahan negara dengan berbagai alasan. Makanya, penting buat kita untuk pilih pemimpin yang nggak menjual bangsa ini untuk ataupun kepada negara atau blok lain. Kita butuh pemimpin yang bukan sekedar pemimpin pro rakyat, tapi yang pro NKRI, harga mati, dan pandai-pandai memposisikan diri di antara kedua blok. BRICS punya influential yang sangat besar di negara-negara Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Dan BRICS berpotensi menjadi blok saingan yang dibuat oleh Amerika dan NATO. Tapi BRICS beda dengan NATO. NATO adalah aliansi militer, sementara BRICS bukan. Meskipun nggak menutup kemungkinan BRICS juga akan menjadi aliansi militer karena persahabatan negara-negara nantinya. BRICS pastinya akan merepotkan negosiasi Amerika dan diplomasi Amerika dengan negara lain karena sekarang ada blok saingan. Dan dengan pecahnya perang di Ukraina, Rusia disanksi. Jadi wake up call buat banyak negara, ternyata sebegitu dominannya Amerika hingga bisa membekukan aset negara lain. Mereka nggak membenarkan aksi militer, tapi mereka juga kecewa dengan sanksi Rusia oleh Amerika. Kalau menurut teman-teman, apakah ini awal dari datangnya penguasa baru?